Nah, ketika Maria berniat menemui temannya yang tahu informasi tentang Kim Sambo, di luar dugaan temannya udah tewas duluan dalam keadaan tergantung. Maria dan temannya yakin ada kejanggalan dari kematian temannya itu. Tapi polisi di sini seakan tidak meladeninya. Untuk kemudian selanjutnya sampailah Kim di tempat pertemuan, dan di sini Kim seperti biasa disambut oleh wanita yang kemarin. Tapi begitu hampir ketemu Tuan Son, tiba-tiba Tuan Smith datang dan Tuan Smith mulai mengintimidasinya, seakan-akan Tuan Smith ini ingin Kim mengakui bahwa dirinya adalah sosok vigilante yang sebenarnya. 후배님이 아까워서 그래. 무슨 말씀이신지 잘 모르겠습니다. Entah apa yang terjadi selanjutnya. Yang pasti di sini Kim bertanya, "Kenapa kamu bisa tahu aku di sini dan siapa orang yang menyuruhmu?" Nah, wanita ini hanya mengaku bahwa dia adalah seorang agensi dan dia memang biasa menerima tugas seperti ini, namun enggak ngasih tahu karena itu merupakan bagian dari sepakatan antara agensi dan klien. Dan sekali lagi Tuan Son kembali menelponnya untuk menegaskan bahwa Kim memang butuh sosoknya untuk menyelesaikan misi-misi berbahaya. Dan tak lupa, Tuan Son juga mengingatkan Kim untuk berhati-hati dengan Tuan Smith karena dia bisa jadi adalah boneka penguasa. 너한텐 내가 필요하다니까. 조언은 권력자의 앞잡이고 나한테 한 것처럼 좋은 복제폰을 만들어 와. 넌 또 어떻게 알았대? 내가 네 휴대폰 훔쳐보는 거. 그럼 폰 복제하고 다시 연락해. Singkat cerita, untuk menyelidiki kematian temannya yang dalam keadaan tergantung di rumahnya waktu itu, Maria dan temannya coba menyelidiki sebuah pabrik yang itu merupakan salah satu gudang dari perusahaan Kim Samdo yang bernama perusahaan Sewol, di mana gudang yang dalam keadaan terkunci itu mereka bongkar untuk bisa masuk ke dalam. Dan betapa terkejutnya mereka, di dalam ternyata banyak sekali komputer server yang beroperasi untuk kripto ilegal. Untuk kemudian Maria langsung merekam semuanya, dan tak lama tiba-tiba ada orang masuk yang itu merupakan anak buah Tuan Sambo, seorang pembunuh bayaran bernama Bang. Nah, ketika si Bang hampir sedikit lagi menemukan keberadaan Maria, temannya bergegas mengalihkan perhatiannya, dan hubak-habiklah si Bang yang membuat mereka berdua kesulitan sendiri dibuatnya. Dan sayangnya, teman Maria harus tewas, tapi untungnya Maria berhasil selamat serta berhasil membawa satu bukti, yaitu kamera yang berhasil merekam semua barang bukti ini. Dan setelah kembali lalu membawa polisi untuk menyita semua barang bukti termasuk menangkap si Bang. Di luar dugaan semuanya sudah hilang yang malah membuat Maria dibilang mengada-ngada. Dan meskipun Maria menunjukkan buktinya ke polisi, polisi tetap ignoran lalu pergi, yang membuat Maria kesal dan bingung sendiri dibuatnya. Dan selanjutnya scene memperlihatkan Tuan Smith tengah berolahraga lalu mendapat telepon dari Pak Tiger, di mana Pak Tiger mengeluhkan kinerjanya yang tak kunjung berhasil menangkap vigilante. Tapi Tuan Smith meminta agar komandannya itu bersabar. Untuk kemudian ketika Kim tengah berolahraga, Kim mendapat pesan dari Tuan Son yang isinya meminta agar Kim mengambil HP di loker stasiun, yang itu merupakan permintaan Kim, sebuah HP yang sudah diprogram untuk meretas HP-nya Tuan Smith. Nah, karena emosi polisi tidak ada yang mau menindaklanjutinya, Maria pun mempublikasikan berita tersebut berikut bukti-bukti yang ia temukan sewaktu sidak bersama temannya. Dan hal itu jelas membuat semua pihak penasaran, termasuk Pak Smith, Kim Ji Young, serta Kim Samdo itu sendiri. Dan Maria juga tak tanggung-tanggung karena berani memaparkan isi cacatan WA temannya yang tewas tergantung yang mengatakan ada polisi yang membantu Kim Samdo di belakangnya. Polisi itu disebut tikus ya. Dan Anda ingin tahu siapa polisi di belakang Kim Samdo yang dimaksud? Polisi tersebut adalah atasan Smith, yaitu Pak Tiger. 엄지혁. 일이라고 하기엔 이거 사건이 너무 크지 않냐? Akibatnya, Pak Koordinator mendapat teguran dari atasan yang punya kerjasama bisnis dengan Pak Kim Samdo, dan atasan meminta agar berita tersebut diklarifikasi, dan jika Maria berani mengulanginya lagi atau koordinator tak becus mencegahnya, keduanya akan dipecat. Dan Maria yang mendengar itu justru tak takut, karena selagi itu benar, Maria tetap akan maju walaupun tidak ada orang yang mendukungnya. 어디서 나한테 기자를 또 내 씨발!
Dan di sini Bang, sekarang terlihat mayat teman Maria tengah di bumi hanguskan dengan cara yang saya rasa itu sangat tidak manusiawi. Dan si Bang juga menyuruh seorang amatiran bernama John yang ditugaskan menculik Maria, dan John langsung melakukannya saat itu juga. Tapi yang terjadi selanjutnya, 광수대 팀장 조언입니다. nah di sini entah apa maksudnya Tuan Smith tiba-tiba meminta agar Maria jangan membuat berita yang selalu memancing vigilante muncul. Maria ditegaskan dengan alasan demi keselamatannya sendiri, dan Maria jelas bingung sendiri karena kan harusnya Tuan Smith butuh beritanya untuk ungkap vigilante, tapi kok ini malah dilarang-larang. Jangan-jangan ada yang ingin pihak kepolisian tutup-tutupi dengan adanya kasus baru-baru ini, dan Tuan Smith tetap tak menghiraukan perkataannya itu untuk kemudian ia langsung membawa si John untuk diinterogasi, yang akhirnya mendapati 3 nama, yaitu si Bang beserta 1 anak buahnya dan 1 lagi anak buah Samdo. Lantas si John diminta untuk menunjukkan lokasi di mana 1 anak buah Samdo tersebut saat ini berada. 방 씨는 뭐야? 방 씨는 Dan ya, inilah anak buah Samdo yang dicari. Kita sebut saja dia si gendut. Dan Maria di sini terlihat tengah mengemas mayat korban Samdo untuk mereka buang. Dan Tuan Smith yang melihat itu di sini memperingati mereka untuk menyerahkan diri. Tapi mereka malah ngeyel dan ingin melawan, sehingga Tuan Smith pun terpaksa menggunakan kepalan tangannya untuk membungkam mereka semua. Nah, setelah anak buah dipanggil untuk membereskan dan meringkus mereka semua, media pun gencar memberitakan berita tersebut saat itu juga. Dan anehnya berita tersebut justru mengatakan pelakunya adalah vigilante, yang itu artinya Tuan Smith memberikan keterangan palsu kepada media. Dan entah apa maksud dan tujuannya, yang pasti semua orang cukup dibuat geger kembali. Tak terkecuali dengan Pak Tiger, yang dia di sini menegur Tuan Smith karena bukannya ngurusin vigilante, dia malah ngurusin kasus lain. Kan jadi aku yang ketar-ketir dalam hati Pak Tiger. 사전에 아무런 보고도 없이 말이야. 걔들이 비질란테인 건 맞아? Sementara itu, tanggapan Kim Samdo tentang berita ini nyatanya membuat mereka cukup terkejut. Mereka terheran-heran karena kenapa kok Tuan Smith menuduh mereka sebagai vigilante, dan Tuan Smith juga malah ngebantu Maria, padahal kan Tuan Smith merupakan anak buah Pak Tiger yang notabene rekan gelap Kim Samdo itu sendiri. 좀 복잡합니다. 똥개 한 마리가 더 늘어난 것뿐이야. Nah, tak mau ambil pusing memikirkan hal tersebut, Kim Samdo lanjut melakukan kegiatan bersama pemimpin gereja dalam rangka berbagi kasih terhadap yang membutuhkan, di mana ini merupakan agenda Carmuk agar dianggap orang baik. Dan kebanyakan orang besar memang sering punya agenda seperti ini demi citranya, dan itu hampir sama kayak orang di Konoha yang sekarang-sekarang ini tengah berlomba-lomba pencitraan sampai nanti bulan Februari tiba. Dan mari saya perkenalkan Anda dengan salah satu bawahan Kim Samdo yang hobi memperkaos. Ini orangnya, dia kita sebut saja Jono, dan ini adalah markas doi berkedok toko buku untuk kemudian tak lama datanglah vigilante yang saat itu langsung membunuhnya. 열어. Ya, itu adalah buku rahasia yang isinya terdapat semua transaksi ilegal dan orang-orang Samdo yang terlibat di dalamnya. Dan bersamaan dengan itu, Maria akhirnya mengambil keputusan untuk resign dari perusahaan ini. Maria tak mau disuruh klarifikasi yang udah jelas-jelas kebenarannya. Dan sebelum pergi, Maria sangat senang karena akhirnya vigilante beraksi kembali. Untuk kemudian setelah mendengar bawahannya tewas, Kim Samdo bergegas pergi, lantas memerintahkan semua anak buahnya agar mengambil uang yang disimpan sebelum vigilante datang. 김지용. Dan inilah momen yang ditunggu-tunggu karena akhirnya Tuan Smith berhasil juga memperkoki Kim Ji Young sebagai vigilante.
Dan setelah berusaha kabur namun ujung-ujungnya terpojok juga. Sebelum bertarung, Kim lebih dulu menyampaikan semua unek-unek tentang keadilan yang sangat sulit didapat orang miskin seperti apa yang dialami ibunya. Dan Kim tak ragu meluapkan semuanya karena mengira Tuan Smith ada di pihak yang korup. Dan Tuan Smith dengan senang hati mendengarkan semua unek-uneknya. Tuan Smith juga masih ngasih kesempatan agar Kim berhenti lalu ikut bersamanya. Yang jelas saja hal itu langsung ditolak mentah-mentah oleh Kim Ji-young. 그에 대해 어떤 대응도 하지 못했던 사람들의 썩은 감정을 그런 인간은 시간이 갈수록 괴물이 될지 안 될지 미래를 묻은 것이야. Begitu emosi tak terbendung lagi, Kim pun saat itu mulai melakukan perlawanan dan dengan ini pertarungan pun dimulai. Nah, di sini akhirnya Tuan Smith mengungkapkan unek-uneknya gantian, di mana Tuan Smith ini benci sekali dengan yang namanya pengkhianatan. Pengkhianatan yang dimaksud itu seperti polisi arogan, polisi korup, polisi tidur. Dan Tuan Smith sebenarnya tak sepenuhnya menyalahkan Kim Ji-young karena Tuan Smith ini tahu apa yang dirasakan Kim Ji-young, tapi cara Kim Ji-young dianggap salah karena menyalahi aturan sistem hukum yang ada. Dan itu sama saja kayak oknum polisi, meskipun tujuan Kim Ji-young sebenarnya itu baik. 반역자 김지용 Dan begitu Kim menyebut nama Pak Tiger sebagai pengkhianat juga, jika Tuan Smith ingin Kim berubah, Tuan Smith harus buktikan apa yang tadi ia ucapkan. Kim tak akan pernah berhenti bertindak sampai keadilan benar-benar ada. Dan ucapan tersebut membuat Tuan Smith sedikit kena mental lalu nggak jadi mengebunuhnya. Lalu setelah itu Kim pun jatuh pingsan dan akibat mengganggu pabriknya Kim Sam-do, Tuan Smith diberhentikan jadi ketua. Untuk kemudian ia bergegas menemui Jono karena bermaksud menanyakan seputar bank dan anak buahnya. 주석! 오셨습니까? 들쥐랑 관련이 있다 없다. 왜 저번에 말씀드렸던 그 문어대가리 새끼가 알고 싶지 않을까 싶습니다. Adegan berpindah dan benar sekali, lagi-lagi Tuan Son lah yang menyelamatkan Kim. Tuan Son kemari hanya untuk bisa selfie dengan Kim yang masih dalam keadaan tak sadar, dan itu amat sangat tidak penting. Untuk kemudian setelah mendapati Maria keluar karena dianggap salah menyampaikan berita, Kim yang tahu TV ini sekarang media propaganda bergegas menghubungi Tuan Son. Lantas Kim meminta agar Tuan Son mau memberikan Maria media baru agar Maria bisa terus memberitakan kebenaran untuk masyarakat. 마음에 좀 들어요? 김삼도 회장의 혐의를 본격적으로 고발할 거. 내가 나설 무대를 만들어줄 겁니다. Dan setelah memulai tayangan pertamanya dengan ngasih tahu visi misi dan siap membongkar kejahatan perusahaan Sewol serta sosok tikus di belakangnya, Pak Tiger jelas kesal sendiri melihatnya. Dan inilah sosok yang dipercaya Pak Tiger untuk menggantikan Tuan Smith. Kita panggil saja dia Tuan Pak, dan Tuan Pak langsung membubarkan tim sebelumnya. Lalu scene dikembalikan lagi ke Kim Ji-young yang kali ini sudah siap membunuh Pak Pendeta karena Pak Pendeta juga bagian dari anak buah Kim Sam-do. Setelah menyingkirkan tangan kanan si pendeta, saat baru saja mengambil bukti transaksi kripto ilegalnya, di situ Kim melihat Tuan Son tengah mengawasinya. Di mana saat itu juga Kim langsung mengejarnya, dan begitu akhirnya berhasil membuat Tuan Son terpojok, Kim pun langsung meminta Tuan Son buka topeng, hingga akhirnya mereka pun berkenalan yang ujungnya membuat Kim nunuh juga, lantas siap untuk saling bekerja sama memberantas ketidakadilan yang membuat Tuan Son senangnya bukan main mendengarnya. 여신 목사를 처리하면 최미래한테 이걸 보도하게 미디어에서 큰 이슈를 끌 거고. 야, 이거 너무 좋은데? Nah, begitu keesokan harinya tiba, selesai bertemu pengikut, Pak Pendeta siap-siap membahas bisnis dengan dua anak buah Kim Sam-do. Yang saat itu muncul Kim Ji-young yang langsung hubak-habik tanpa ampun mengajar semuanya. Dan selesai menumbangkan dua anak buah Sam-do tersebut, selanjutnya giliran Pak Pendeta. Dan Pak Pendeta saat itu langsung dieksekusi di tempat tanpa ampun, yang membuat berita laki-laki geger melihatnya. 하나님이 해라.
목사가 믿음교회 본당에서 숨진 채 발견됐습니다. Sesuai permintaan Kim Ji-young, Tuan Son pun menyerahkan bukti tersebut ke Maria, dan Maria segera menyiarkannya, di mana Tuan Smith yang mendapati Bang tidak ada di markasnya bergegas pergi ke tempat Maria. Lantas sebelum Maria memaparkan isi beritanya, Tuan Smith pun lebih dulu menghentikannya, dan Tuan Smith meminta agar Maria berhenti untuk tidak terus-menerus membuat keadaan makin gaduh. 비질란테를 부추기고 싸우려 흥행 때문에. 난 계속 비질란테를 도울 겁니다. Nah, ketika akan pulang dan baru saja masuk ke mobil inilah, tiba-tiba Bang muncul dengan senjatanya. Bang dibantu satu anak buahnya yang memiliki perawakan tinggi besar, dan dengan ini pertarungan pun dimulai. Meskipun PD bisa mengalahkannya, Tuan Smith nyatanya dibuat kesulitan oleh mereka berdua, di mana Tuan Smith malah makin banyak terkena tusukan yang membuatnya melemah, dan Tuan Smith pun akhirnya tumbang juga, dan itu membuat mereka senang karena akhirnya bisa membunuh satu target terkuat sesuai permintaan bosnya. Nah, saat dalam detik-detik akan membunuhnya inilah, saat itu muncullah vigilante yang langsung membantunya, dan 비질란테 다시 만나자고.